Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang muqasamah dan aqdariyah. Muqasamah dan aqdariyah ini saling berkaitan, ya, punya kemiripan. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan muqasamah dan aqdariyah, mari kita takror dulu hafalan kita tentang ahli waris, dawil furud, dawil taksib. Jadi keluarga mayat atau qurbatul mayit itu kan ada dua, ada dawil furud, ada ahli waris, ada dawil arham. Ahli waris itu ada dua, ada dawil furud, ada dawil taksib. Ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 10, yaitu ibnun ibnuhu, abun abuhu, akhun ibnuhu, ammun ibnuhu, zaujun dzuwalain. Kemudian ahli waris dari golongan perempuan itu ada 7, bintun bintu benin, ummun, jaddatun, ukhtun, zaujatun, sama zatu walain. Jadi ngafalkannya digabung-gabung. Kemudian zawil furud itu didominasi oleh perempuan. Zawil furud ada 12, bintun bintu benin, abun, ummun, jaddun, jaddah, zaujun, zaujah, akhun lium, ukhtun syakikoh, ukhtun liab, ukhtun lium, 12. Kemudian dawit taksib ada 11, itu ibnun, ibnu ibnin, akhun syakik, akhun liab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin liab, ammun syakik, ammun liab, ibnu amin syakik, ibnu amin liab, duwalain. Itu dawit taksib. Jadi cara menghafalkannya digabung-gabung, ya, disatu-satukan, yang mirip disatu-satukan. Nah, mari kita sekarang melangkah kepada pembahasan muqasamah. Sempat saya singgung kemarin muqasamah, ya, bahwa muqasamah itu adalah solusi ketika seorang kakek berkumpul dengan saudara. Itu namanya muqasamah. Sebenarnya dalam bab muqasamah ini ada beberapa alternatif, yang mana setiap alternatif itu menguntungkan kakek. Ketika ada apabila kakek mewarisi dan kakek itu bersama dari golongan saudara, baik laki-laki atau perempuan, maka cara pewarisannya kakek itu bisa muqasamah, saling berbagi dengan saudara, atau kakek bisa mengambil sepertiga, ya, atau mengambil seperenam, tergantung solusi mana yang paling menguntungkan bagi kakek. Kalau kakek hanya bersama saudara, al-jaddu ma'al ukhuwah faqat, maka cara mengambilnya itu bisa dengan muqasamah atau dengan bisulus. Kalau jaddu ma'al ukhuwah wa dawil furud al-akhar, dan bersama dawil furud yang lain, maka cara mengambilnya kakek bisa muqasamah, bisa sulus, bisa sudus. Namun pembahasan ini oleh ulama faraid itu diiktifa, dicukupkan dengan satu nama, yaitu nama muqasamah. Padahal cara pengambilannya banyak, bisa sulus, bisa sudus, bisa muqasamah. Cuma bab ini disebut dengan bab muqasamah. Pada dasarnya, ya, ketika ada seorang meninggal dan orang ini meninggalkan kakek bersama saudara, maka ulama faraid itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saudara itu terhalangi oleh kakek, sehingga ketika saudara bersama kakek, saudara ini tidak dapat warisan, karena kakek itu adalah naibul abih, penggantinya bapak. Ketika bapak tidak ada, ya kakek yang mewarisi, sehingga saudara mahjub dihalangi oleh kakek, gitu. Menurut ulama yang kedua, saudara itu tidak mahjub.
saudara itu tetap mewarisi. Karena kenapa tetap mewarisi? Karena saudara dan kakek itu punya tingkatan yang sama. Tingkatan gimana? Rutbahnya sama. Di sini misalnya mayit, di sini abun, di sini abun. Jadi mayit bertemu dengan kakek itu dipisah dengan abun. Mayit bertemu dengan saudara itu dipisah dengan abun ini. Abun. Sama-sama dipisah satu tingkat. Mayit, abun, akhun kan ini. Mayit, abun, jadun. Jadi tingkatan jadun dan akhun ini sama. Sehingga tidak ada yang bisa saling menghijab kalau sama rutbahnya. Tidak boleh akhun, tidak boleh termahjub oleh jadun. Harus saling mewarisi. Tidak boleh dihijab. Itu menurut ulama yang kedua. Dan ini dipakai oleh ulama madhab Syafi'iyah. Termasuk madhabnya Zaid bin Sabit. Kalau yang pertama bahwa akhun itu termahjub, terhalangi, itu adalah madhabnya Sayyidina Umar, begitu juga Ibnu Umar ya. Kalau madhabnya Zaid bin Sabit, Syafi'i dan seterusnya itu pakai teori muqasamah. Di sini ada catatan ya. Ya'khudul jaddu bit tariqil ladzi yarbahul jaddu bih min hadhihi turuq. Kakek ini mengambil dengan metode yang mana kakek itu bisa untung dengan metode itu, bisa lebih diuntungkan min hadhihi turuqi, dari metode-metode ini. Metode yang mana maksudnya? Metode muqasamah, metode bisulus, metode bisudus. Cari metode ini, pakai yang mana yang menguntungkan kakek. Kalau lebih menguntungkan muqasamah ya pakai muqasamah. Kalau lebih menguntungkan bisulus ya pakai bisulus. Kalau menguntungkan bisudus ya pakai bisudus. Tidak boleh ada yang di bawahnya sudus. Idza kana al-jaddu yarbahu bil muqasamah fa ya'khudhu biha. Wa idza kana al-jaddu yarbahu bis sulus fa ya'khudhu bihi aw bis sudus fa ya'khudhu bihi. Kalau kakek diuntungkan dengan cara muqasamah, ya pakai teori muqasamah. Kalau kakek diuntungkan pakai cara sepertiga, ya pakai ya'khudhu bihi, ambil dengan cara sepertiga. Kalau kakek diuntungkan dengan cara ngambil seperenam, maka ya pakai cara seperenam. Ini muqasamah ya. Jadi perlu diingat bahwa muqasamah itu adalah solusi penyelesaian bagi kewarisan ketika ada kewarisan kakek dan saudara. Ada sebuah hadis ya dari Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan oleh Sufyan dari Ayub As-Sakhtiyani an Sa'id bin Jubair an rajulin min Murad sami aliyan yaqulu. Berarti ini asar ya, asar bukan hadis. Sami aliyan yaqul man sarrahu ay yataqahhama jarasim jahannam falyaqdi bainal jaddi wal ikhwah. Barang siapa yang senang menceburkan dirinya ke dasar neraka jahanam, falyaqdi bainal jaddi wal ikhwah. Ya silahkan saja memutuskan kewarisan antara kakek dan saudara. Artinya hadis ini bukan berarti tidak boleh diputuskan kewarisan kakek dan saudara itu. Saking sulitnya memutuskan kewarisan ketika yang mati itu meninggalkan kakek dan saudara, untuk membuat adil itu sulit. Gimana cara membagi warisannya itu? Maka katanya Sayyidina Ali, man sarrahu ayataqahhama jarathima jahannam falyaqdi bainal jaddi wal ikhwah. Kalau orang itu senang untuk masuk ke dalam api neraka, ya silahkan putuskanlah kewarisan bainal jaddi wal ikhwah. Nah, inilah yang disebut muqasamah yang diputuskan oleh Zaid bin Thabit. Teori Zaid bin Thabit ini yang kemudian dipakai ya. Gimana contohnya muqasamah itu? Jadi muqasamah itu kan ketika kakek bersama saudara. Ada beberapa kasus ya, semisal ada orang mati ya, cuma meninggalkan kakek dan saudara. Maka sebelum masuk ke bab lebih jauh, ada kaidah di dalam bab muqasamah itu yang harus dipahami. Yang pertama, kakek itu
kakek itu sederajat dengan akhun, baik liab, baik syakik, kemudian liab atau lium. Ini sederajat. Yang kedua, kakek sederajat dengan saudara laki-laki ketika bersama saudara perempuan. Artinya kalau kakek bersama saudara perempuan sekandung, maka kakek berposisi sebagai saudari sekandung. Saudara sekandung. Kalau kakek bersama dengan saudara perempuan seayah, maka kakek setara atau sama posisinya dengan saudara laki-laki seayah. Kalau kakek bersama dengan saudari seibu, maka kakek posisinya disamakan dengan saudara seibu. Begitu seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh. Ada orang mati meninggalkan jadun dan akhun syakik. Teorinya, ketika kakek bersama dengan akhun syakik, maka kakek itu berubah statusnya, disamakan, bukan berubah statusnya, disamakan dengan akhun syakik. Ketika akhun syakik kan sama-sama asobah. Jadi kalau asobah ada durus, tinggal hitung dua, muqasamah. Nah, saling berbagi saja, 1 dan 1. Artinya kalau uangnya 12 juta ya, uangnya 12 juta di sini, maka kakek dapat 6 juta, akhun syakik langsung dapat 6 juta, langsung berbagi saja, muqasamah. Ya, contoh yang kedua, ketika kakek berkumpul dengan ukhtun syakikoh. Nah, terus kakek ini berposisi sebagai siapa? Kalau berkumpul dengan ukhtun syakikoh, saudari sekandung, maka kakek ini statusnya sama dengan akhun syakik. Saya tulis sama dengan akhun syakik, saudara sekandung. Ini sama dengan akhun syakik, saudara sekandung, begitu. Ketika kakek diposisikan sebagai saudara sekandung dan dia berkumpul dengan saudari sekandung, maka saudari sekandung ini menjadi asobah, namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Ketika asobah bil ghair, karena laki-laki berkumpul dengan perempuan, maka menggunakan teori lidzakari mislu hadzil, menggunakan ayat lidzakari mislu hadzil unsayain. Saudara laki-laki dapat 2 kali lipat dari saudara perempuan. Berarti dapat laki-laki dapat 2, ukhtun syakikoh dapat 1. Asal masalahnya 3. Kalau uangnya 12 juta ya, maka jaddun dapat 8 juta ya. Jaddun dapat 8 juta. Kemudian ukhtun syakikoh dapat 4 juta. Gitu. Jadi langsung begitu. Sekarang kalau jaddun bersama 2 saudari sekandung, ukhtani syakikoh, 2 saudari sekandung, maka tetap pakai muqasamah. Ini contoh-contoh yang menggunakan muqasamah ketika kakek bersama saudari atau saudara. Pakai muqasamah. Jadi jaddun ini diposisikan sebagai siapa? Akhun syakik bersama dengan saudari 2 kali lipat. Berarti dihitung 2 ini, 2. Ukhtani 2 di sini. Asal masalahnya 4. Muqasamah. Jadi kalau misalnya hasil muqasamah lebih tinggi dari hasil bisulus, maka yang digunakan adalah teori muqasamah. Kalau hasil bisulus lebih tinggi dibandingkan muqasamah, maka pakai teori bisulus. Kalau nanti bisudus lebih tinggi dari muqasamah dan bisulus, maka pakai
bis sudus. Tapi itu harus dicoba semua. Cara mencobanya dimulai dulu dari teori mukosama. Mukosama berapa bagiannya kakek? Kalau pakai bis sulus berapa bagiannya kakek? Kalau pakai bis sudus berapa bagiannya kakek? Misalnya di sini kan jadun jadun si posisi sebagai akun sakik dua. Coba sekarang jadun ini ditulis sepertiga di sini, sepertiga. Dapat sepertiga. Maka asul masalahnya akan 3. Karena di sini asobah kita misalnya jadun bersama uhtani syakikoh. Jadun bersama uhtani syakikoh. Jadun kita kasih sepertiga, uhtani syakikoh ini dapat setengah. Nah, ya kan? Asul masalahnya berapa? Asul masalahnya adalah 3 kali 2 6. Sekarang 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Hasil menjadi 5, ya kan? Sini rod ini ganti menjadi 5. Kalau begini maka yang diuntungkan siapa? Uhtani syakikoh. Lebih banyak uhtani syakikoh. Kalau pakai kewarisan 1/3. Karena kenapa? Kalau pakai mukosama uhtani dapat 2, kakek dapat 2. Kalau pakai 1/3, kakek dapat 2, uhtani syakiko dapat 3. Maka lebih diuntungkan siapa? Lebih diuntungkan uhtani syakiko. Padahal ketika kakek bersamaan dengan saudara, maka kakek itu harus posisinya lebih diuntungkan dibandingkan saudara. Kalau pakai mukosama maka teorinya apa, hasilnya kakek dan saudara sama. Kalau pakai bisulus bagiannya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kakek, saya ulangi lagi, kakek dan uhtani syakikoh ini 2/3 ya. Ini 1/3 misalnya, ini 2/3. 2/3. Uangnya 12 juta misalnya. Berarti kakek dapat berapa juta? Bagi dapat 4 juta. Sementara uhtani syakiko dapat berapa? 12 kali 2 sama dengan 24. 24 bagi 3 sama dengan 8 juta. Loh kan? 8 juta. Ini kalau pakai bagian bisulus. Sekarang pakai mukosama. Pakai yang ini. Pakai yang mukosama. Uangnya 12 juta. Asul masalahnya 4. Berarti caranya asul masalahnya kan 4. 12 ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi dapat 6 juta. Uhtani syakiko juga dapat 6 juta. Nah, kalau pakai teori mukosama kakek ini sama bagiannya dengan uhtani syakiko. Kalau pakai 1/3 kakek cuma dapat 4 juta. Lebih banyak mana teori sulus dengan teori mukosama? Lebih banyak menggunakan teori mukosama. Sehingga di sini dalam hal ini yang digunakan itu teori mukosama, jangan pakai teori sulus. Karena kalau pakai teori sulus bagiannya kakek cuma dapat 4. Kalau pakai teori mukosama bagiannya kakek itu dapat 6 juta. Pokoknya teori yang lebih menguntungkan kakek itu teori yang dipakai. Jangan pakai teori yang lain. Apalagi pakai teori sudus misalnya. Wah, tambah sedikit lagi bagiannya kakek. Jadi dalam teori ini ada 3 penawaran, bisa bil mukosama, bisa bis sulus, bisa bis
sudus. Pilih itu. Yang lebih menguntungkan pakai teori yang mana? Kalau lebih menguntungkan muqasamah ya ya'khudhu bil muqasamah. Kalau menguntungkan bisulus ya ya'khudhu bisulus. Kalau menguntungkan bisudus ya ya'khudhu bisulus. Contohnya sini. Kalau pakai teori muqasamah maka kakek dapat 6 juta ya. 6 juta. Kalau pakai teori sulus kakek cuma dapat 4. Maka yang digunakan adalah teori muqasamah karena lebih menguntungkan kepada kakek itu. Coba sekarang aslul masalah jaddun ya, jaddun bersama dengan 3 saudari sekandung. Jaddun bersama dengan 3 saudari sekandung. Pakai teori muqasamah berarti jaddun dihitung 2. Salah satu akhwat 3. Berarti aslul masalahnya 5. Sekarang misalnya uangnya 10 juta, dapat berapaan? 10 juta ya kan, 10 juta. 10 juta bagi 5 2 jadi 2. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 juta. 10 kali 5 bagi 5 2, 2 kali 6 itu 2 kali 3 6 juta. Jadi kalau pakai muqasamah, pakai teori muqasamah, jaddun itu mendapatkan 4 juta. Sekarang kalau pakai teori bisulus, coba jaddun dan 3 akhwat syakikoh. Pakai teori bisulus, jaddun dapat 1/3. Akhwat syakikoh ini dapat 2/3. Asul masalahnya karena di sini sama-sama 3 berarti mau masalah ya. Berarti 3 kan mau masalah. Nah, sekarang uangnya misalnya 10 juta. Sekarang kalau tadi uangnya 10 juta pakai teori muqasamah jaddun dapat 4 juta. Kemudian 3 saudara dapat 6 jutaan. Dapat 6 juta berarti per saudara itu dapat 2 juta. Sekarang pakai teori yang sulus. 10 juta 10 juta bagi 3 sama dengan 3.300.000 dikalikan 3 dengan ntar dulu begini. 3 bagi 3 1. 3 kali 2 6 bagi 3 sama dengan 2 pas 3. Berarti 10 bagi 3 sama dengan 3.300.000 kali 1 di sini berarti jaddun dapat 3.333 koma ya. Kemudian akhwat syakikoh dapat berapa? Berarti 10 dulu ya. 10 dibagi 3 dikalikan 2. 10 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 6.633 sama dengan 10 juta. Lebih banyak mana? Pakai teori sepertiga dan teori muqasamah. Lebih banyak pakai teori muqasamah karena kalau pakai muqasamah jaddun dapat 4 juta, kalau pakai teori sepertiga jaddun cuma dapat 3.330.000. Maka dalam kasus ini teori yang dipakai adalah teori muqasamah. Jadi teori muqasamah itu solusi terbaik untuk kakek ya. Solusi terbaik untuk kakek agar kakek itu mendapatkan hasil yang tidak merugikan dia ya. Hasil yang tidak merugikan dia. Nah, sekarang kita melangkah kepada yang lebih diuntungkan menggunakan bis sulus. Contohnya, ada orang meninggal, dia meninggalkan yang pertama jaddun kakek, yang kedua 3 saudara kandung. Laki-laki berarti 3 saudara kandung.
Jaddun dapat sepertiga, berarti salah satu akhwatin dapat asobah dia, maka yang jadi asul masalah adalah 3 ya. 3 asul masalahnya. 3 bagi 3 sama dengan 1, kemudian sisanya 2. 3 pas. Jadi misalnya jaddun, saya hitung pakai uang, jaddun dan 3 ikhwah. Kalau ini pakai sepertiga, ini asobah. Asul masalahnya 3. Kalau uangnya 12 juta, berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. 3 kali 3 1, sisanya 2. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4 juta. 12 sisanya berapa? 8 juta. Ini kalau pakai teori bis sulus, kakek dapat bis sulus dapat 4 juta. Sekarang kalau kakek pakai mukosamah, jaddun dan 3 ikhwah. Mukosamah. Kalau mukosamah berarti kan dihitung satu-satu. Jaddun dapat 1, ikhwah dapat 3, ikhwah dapat 3. Asul masalahnya 4. Sekarang 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3 juta. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 sama dengan 9 juta. Kalau pakai muqasamah kakek dapat 3 juta. Kalau pakai bisulus kakek dapat 4. Lebih menguntungkan mana bagi kakek? Pakai teori muqasamah yang hanya dapat 3 juta atau pakai teori bisulus yang dapat 4 juta, lebih tinggi? Maka lebih menguntungkan pakai teori bisulus. Nah, dalam hal ini yang dipakai adalah teori apa? Teori bisulus. Nah, begitu seterusnya, itu muqasamah mudah sekali. Jadi muqasamah itu alternatifnya bisa muqasamah, bisa sulus, bisa sudus. Cari alternatif yang paling menguntungkan kakek. Jadi teori ini dibuat hanya untuk menjaga haknya saudara dan haknya kakek gitu ya. Jadi teori muqasamah namanya, menguntungkan kakek. Ini yang dikurung-kurung ini, ini yang dikurung-kurung ini ingkisar ya. Saya coba pakai menyelesaikannya dengan ingkisar karena 3. Di sini 4. Nah, saya selesaikan pakai ingkisar. Sudah saya jelaskan kemarin ingkisar. Semisal di sini jaddun. Jaddun dapat sepertiga. 4 saudara kandung ada asobah bin nafsi. Kalau sepertiga dapat berapa juta dia? Aduh. Jaddun sama 4 ikhwah. Jaddun sepertiga, ikhwah asobah. Di sini asul masalahnya 3. 3 bagi 3 1. Di sini 2. 12 misalnya. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 4. Di sini 8. Nah, ini kalau pakai bisulus. Kalau pakai muqasamah jaddun sama 4 ikhwah, pakai muqasamah. Berarti jaddun dapat 1, 4 ikhwah dapat 5. 6. Asul masalahnya 6. 12. Asul masalahnya 6. Uangnya 12 juta. 12 juta bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2 juta. 12 bagi 6 2. 2 kali 5 10. Pas 12. Kalau pakai muqasamah jaddun hanya dapat 2 juta. Kalau pakai bisulus jaddun dapat 4 juta. Maka lebih menguntungkan mana, bisulus atau muqasamah? Dalam kasus ini lebih menguntungkan metode bisulus ya.
Mudah mukosama itu. Jadi mukosama itu solusi terbaik bagi kakek yang mati meninggalkan bagi seseorang yang meninggalkan kakek gitu ya bagi. Sekarang sama antara mukosamah dan sulus, antara mukosamah dan sulus. Semisal contohnya seperti apa? Pakai mukosamah, pakai sulus sama saja. Contohnya, jadi ada orang meninggal yang ditinggalkan adalah kakek dan akhwani syakiko, akhwani ini sana. Dua saudara laki-laki kandung. Pakai apa? Pakai mukosamah. Berarti jadun sama dua dua akhun ya. Akhwani syakik. Dapat mukosamah. Mukosamah berarti jadun dihitung 1, dihitung 2. 12 juta. Ini asal masalahnya 3. 12 juta bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 4. 12 juta bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 8. 4 juta 8 juta. Sekarang pakai bisulus. Jadun akhwani syakik. Sulus akhwani syakik dapat 2/3. Asal masalahnya 6. 6 bagi 3 1. 6 kali 2 24 bagi 3 sama dengan 8. Berarti 9. Naik jadi 9. Kok gitu keliru. 6 bagi 3 1. 6 kali 2 12 bagi 3 sama dengan 4. Rot. Sekarang uangnya 10. 12 ya, 12. 12 bagi 5 sama dengan 12 dibagi 5 sama dengan 2,4 juta. Sekarang 12 bagi 5 kali 4. 9,6 juta. Jadi kalau pakai bis sulus ya Allah keliru ya. Ini asal. Jadi ada jedun, ada dua saudara sekandung. Jadun sekarang diposisikan sebagai tipe 3. Ini masobah. Maka asul masalahnya 3. 3 bagi 3 1. Di sini 2. Kalau hartanya 12, 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 4. 12 bagi 3 sobah 8. Jadi pakai teori sulus ya dapat 4 juta. Pakai teori mukosama ya dapat 4 juta. Pakai teori sulus akhwani dapat 8 juta. Pakai teori mukosama akhwani dapat 8. Sama. Jadi sama, baik diselesaikan pakai teori mukosama atau diselesaikan pakai teori apa istilahnya ini sulus, itu sama saja kalau hasilnya sama-sama 4 hasilnya punya jadun ini sahamnya. Sama-sama 4 8 8. Itu teori mukosamah ya. Sekarang mukosamah apabila kakek itu selain bersama saudara, kakek juga bersama adawil furud yang lain. Selain bersama saudara, kakek juga bersama adawil furud yang lain. Contohnya seperti apa?
orang mati meninggalkan ibu, ummun, jaddun, dan salah satu ikhwah sakik, ikhwah asyikko gitu ya. Yang dimaksud dawil furud yang lain mana? Ummun ini, ummun. Kan tadi kalau tadi cuma kakek dan ahli waris yang dari jalur saudara. Sekarang ditambah umun, ada dawil furud yang lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 3. Bisa pakai mukosama, bisa pakai sulus, bisa pakai sudus. Nah, kita selesaikan satu persatu. Jadi tadi yang ditinggalkan itu umun, dan setelah umun jadun, setelah jadun salasu ihwah. Umun dapat 1/3. Umun karena bersama saudara itu dapat 1/6. Ini mau diselesaikan dengan cara moko sama. Di moko sama langsung. Hasil masalahnya berarti 6, ya kan? 6. 6 bagi 6 1. Berarti di sini 5. 5 ini gimana cara pembagiannya? 5 ini dibagi menjadi 4 orang karena ini jaddun ini kalau bersama jalur saudara ternyata ini saudara sekandung, maka jaddun ini berposisi sebagai saudara kandung juga. Berarti saudara kandungnya itu ibaratnya ada berapa? Ada 4. Sekarang diaplikasikan ke uang. Misalnya uangnya 12. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2 juta. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10 juta. Jadi 10 juta ini dibagi 4. Kira-kira kalau dibagi 4 berapa? 10. Jadi kakek dapat 2,5 juta ya. Karena dibagi 4. Jadi 3 saudara kandung bersama kakek, maka kakek dianggap saudara kan? Maka ini dihitung 4 saudara berarti. Nah, 4 saudara itu dapat 10 juta, berarti per orang dia mengantongi 2,5 juta. Ini kalau pakai mukosama. Sekarang pakai sulus misalnya. Jadi umun, kemudian jadun, dan salah satu ikhwah. Umun dapat 1/6. Jadun dapat 1/3. Salah satu ikhwah ini asobah. Asal masalahnya berapa? 6. 6 bagi 6 1. 6 bagi 3 2. Sisanya 3. 12. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 2 juta. 12 bagi 6 2. 2 kali 2 4 juta. 12 bagi 6 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, di sini kalau pakai mukosama kakek cuma dapat 2,5. Ya. Kalau pakai bisulus kakek dapat 4 juta. Maka lebih diuntungkan menggunakan mukosama atau bisulus. Lebih diuntungkan pakai bisulus. Kalau bisulus dapat 4 juta, kalau mukosama dapat 2,5 juta.
Ternyata sulus di sini bukan sepertiga keseluruhan tapi sulusul baki ya. Sulusul baki. Keliru ini. Sulusul baki itu gimana? Jadi asul masalahnya 6. 6 bagi 1 bagi 6 1. Nah. Kemudian di sini 5, di sini sudah kalau pakai sepertiga ya. Sepertiga dari sisa. Sisanya 5. Sisanya 5. Maka kalau misalnya 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2 juta. Sisa berapa? Sisa 10. Maka sepertiga dari 10 ini langsung diinkisar sama saya. Dalam kasus ini kakek ternyata lebih banyak kalau menggunakan sepertiga sisa ya. Lebih banyak karena kalau pakai sepertiga sisa, coba kita langsung aplikasikan inkisarnya. Kita tashih dulu, tashihul masail. Ini di sini bagiannya 5 ya. Orangnya di sini 4. Maka nisbah 4 dan 5 mubayanah. Berarti kalikan 6 kali 4 kemudian 1 kali 4 kemudian 5 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Di sini 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 5 sama dengan 20, hasilnya 24. Sekarang uangnya 12 ya. 12 dibagi 24 sama dengan 0,5. 0,5 kali 4 sama dengan 2 juta. Dua belas bagi 24 kalikan 20 sama dengan 10. Di sini dapat 10. Nah 10 ini untuk 4 orang. Jadi kalau misalnya nanti lebih diuntungkan mukosamah ya pakai mukosamah. Kalau diuntungkan pakai sulusul baki ya pakai sulusul baki. Hanya begitu. Kayak ini. Ini kalau pakai sulusul baki sudah saya tulis di sini. Jadi umun kalau pakai 1/6 pakai mukosamah maka jeduk hasilnya 5 ini untuk 4 orang. Sekarang nggak pakai sulusul baki. Sulusul baki kalau diuangkan maka kakek dapat 5
juta dari 24 juta. Kalau mukosamah dapat 5 juta. Kalau pakai sulusul baki dapat berapa? Dapat 6 juta 500. Berarti dalam hal ini, dalam kasus ini yang diunggulkan itu adalah teori sulus atau mukosamah. Ternyata lebih banyak yang sulus hasilnya kan. Lebih banyak yang sulus. Kalau pakai teori mukosamah, kakek hanya dapat 2 juta setengah, ya kan. Kalau pakai teori mukosamah, kakek hanya dapat 2 juta setengah. Kalau pakai sulusul baki, jadi 12 tadi kembali ke sini lagi, ke awal lagi. 12 bagi Jadi hasil masalahnya 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 juta. Dapat 2 juta umum. Sekarang 12 bagi 6. Di sini sepertiga sisa ya. Kakek dapat sepertiga sisa. Sepertiga. Berarti 12 bagi 6 sama dengan 12 juta dikurangi 2 juta sisanya berapa? 10 juta langsung berarti. Sepertiga sisa, ingat, sepertiga sisa dari uang berarti 10 ini langsung dibagi 3. Kalau 10 dibagi 3 itu hasilnya 10 bagi 3 sama dengan 3 juta 300 sekian. Lebih banyak mana? Pakai sulusul baki atau mukosamah? Lebih banyak sulusul baki. Ini kalau uangnya 12 juta. Jadi gampang. Kalau mukosamah uangnya 12 ya, dibagi 6 sama dengan 2 kali 1 berarti umum dapat 2 juta. Sekarang nyampe ke sini di mukosamah, hasil masalahnya bagiannya 5, berarti 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Di sini 4 orang, langsung dibagi 10 dibagi 4 karena 10 untuk 4 orang. Kalau 10 untuk 4 orang berarti per orang dapat 2,5 juta. Kalau pakai mukosamah. Kalau pakai sulusul baki ternyata jedun dapat 3 juta 300. Lebih banyak teori sulusul baki. Di sini mukosamah, berarti yang dipilih ini. Dalam contoh ini uangnya 24 juta. Kalau uangnya 24 juta pakai teori mukosamah, jedun hanya dapat 5 juta. Kalau pakai sulusul baki jedun dapat 6 juta. Jadi ini lanjutan dari sini ya. Karena ini tidak muat. Ini lanjutan ada panah set. Jadi kalau pakai teori sulusul baki kakek dapat 6 juta 500. Kalau pakai teori mukosamah kakek dapat 5 juta. Berarti di dalam hal ini coba kita pakai teori sudus. Kalau pakai teori sudus dapat berapa? Umun, jadun. Umun dapat 1/6, jadun dapat 1/6. Ini asobah. Asul masalahnya 6. Kita pakai yang 1/6 ya. Yang mukosamah sama sulusul baki sudah selesai. Kita sekarang pakai yang 1/6. Umun, jedun 3 ahun ya. Umun dapat 1/6, jadun dapat 1/6, ahun 3 ahun ini asobah. Asul masalahnya 6. 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, sisanya 4. 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 1 2 juta. 12 bagi 6 2 kali 1 2 juta. 12 bagi 6 2 kali 4 8 juta.
Kalau pakai sudus, kakek dapat 2 ju. Kalau pakai mukosamah tadi dapat berapa? 2,5. Kalau pakai sulusul baki kakek dapat 3 juta 3. Jadi dari tiga teori ini yang lebih diuntungkan kakek itu yang mana? Pakai teori sulusul baki. Kita aplikasikan ke yang lain, ayo. Satu kali lagi, kemudian kita lanjut ke masalah Aqdariyah. Jadi ada siapa? Zaujah. Setelah zaujah ada jaddun. Setelah jaddun ada arba'atu akhun sakik. Zaujah karena tidak ada keturunan dapat 1/4. Kita pakai yang mukosamah dulu, langsung di sini mukosamah. Berarti aslul masalahnya 4. 4 bagi 4 1. Kemudian sisanya berapa? 3. 3 untuk 5 orang. Misalnya di sini uangnya 12 juta. 12 juta bagi 4 sama dengan 3 kali 1. 3 juta. Berarti zaujah dapat 3 juta. 12 bagi 4 3 kali 3 9 juta. 9 juta untuk 5 orang. Kalau 9 juta untuk 5 orang bagi 5, berarti per orang itu dapat berapa? 1 juta 800-an ya. 1 juta 800-an. Itu per orang. Kenapa? Dari mana angka 5? Ya ini dari kakek ditambah 4 saudara. Kakek ini kalau bersama saudara sekandung maka statusnya berubah menjadi saudara kandung. Kalau di sini 4 ditambah 1 kan dia menjadi 5. Berarti 9 juta dibagi 5 per orang dapat 1,8 juta. Jadi 1 juta 800. Itu kalau pakai mukosamah. Pakai sulusul baki. Zaujah, jaddun, arba'atu ikhwah syakik. Pakai sulusul baki. Zaujah dapat 1/4. Jaddun dapat 1/3 sisa. Kemudian ini dapat asobah. Asul masalahnya berapa? Asul masalahnya 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. Berarti 12 bagi sisanya berapa? 12 kurangi 3. 9. Berarti yang di 1/3 itu 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kakek dapat 1/3. Sisanya berapa? 12 kurangi 6 sama dengan 6. Asobah 6. Uangnya sama 12 juta ya, 12 juta. 12 bagi 12 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3, berarti umum dapat 3 juta. 12 bagi 12 1. 1 kali 3 sama dengan 3 juta. 12 bagi 12 1 kali 6 6 juta. Kalau pakai sulusul baki ternyata zaujah dapat 3 juta, jaddun juga dapat 3 juta. Arba'atu ikhwah dapat 6 juta. Sulusul baki lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak dapat. Sekarang pakai yang sudus. Memang harus dicoba semua kalau sudah masuk kasus muqasamah ini, masuk jadduh bersama ikhwah ini. Zaujah
Jadun coba semua arba'atu ikhwah. Sekarang tinggal mencoba yang seperenam. Zaujah seperempat, berarti jadun dapat seperenam. Ini asoba seperenam ya. Ini muwafaqah 4 dan 6 muwafaqah apa? Bisulus apa binisfi? Binisfi berarti sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Berarti kalikan silang. Pasti hasilnya 12. Berarti asal masalahnya di sini 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 6 sama dengan 2. 5. Berarti sisanya berapa? 7 juta. 7 juta. Ya 7 juta. 7 ya, 7. Sisanya asobahnya 7. Sekarang pakai uang 12 juta sama 12 juta 12 juta 12 juta. 12 juta bagi 2 bagi 12 sama dengan 1 kali 3 3 juta. Bagiannya zaujah ini tetap akan berubah. Tetap 3 juta meskipun pakai muqasamah 3 juta, pakai sulusul bakiyah 3 juta karena enggak di otak-otak ini. Zauj pakai sudus ya tetap 3 juta karena yang di otak-otak itu jadun dan saudara ini. Jadi 12 bagi 12 1 kali 3 3 juta. 12 bagi 12 1 kali 2 2 juta. 12 bagi 12 1 kali 7 7 juta. Nah, dari 3 turuk ini, dari 3 metode ini lebih besar bagian kaki itu kalau pakai metode yang mana? Pakai metode sulusul bakiyah. Dalam metode ini maka jangan pakai muqasamah, jangan pakai sudus, tapi pakai sulusul baki. Ada ndak yang selain sulusul baki? Coba kita cari yang lain lagi ya, cari yang lain lagi. Kalau ingin coba sekarang misalnya bintun, jadun, akhun 4 akhun sakik. Bintun dapat kalau sendirian setengah. Sekarang mau kosama. Berarti hasil masalahnya 2 bagi 2 1, sisanya 1. Uangnya 12. 12 bagi 2 sama dengan 6 kali 1 6, berarti bintun dapat 6 juta. Berarti tinggal di sini. Sisanya berapa ini? 12 bagi 2 sama dengan 6 kali 1 6 juta. Ini ada 5. 6. Kayaknya ini pasti sulusul baki lagi yang menang ini. Ada T 6 dibagi 5. Mungkin harus dirubah di angka ininya ya, di angka ininya dirubah. Pakai 2 ikhwah saja coba. 2 ikhwah ya. Pakai 2 saudara saja. Berarti ini 3 orang ya kan? Sama dengan 3 akhwani. 2 saudara itu akhwani. Sama dengan 3 orang karena jadun ini posisinya sama dengan akhun jamba, berarti 3. 6. 3 orang ini dapat 6 juta, berarti per orang dapat 2 juta. Sekarang pakai yang bisulus. Bintun, jadun, akhwani. Di bintun setengah, jadun sepertiga sisa, akhwani asobah. Asul masalahnya karena ini nisbah apa? 2 dan 3. Nisbahnya nisbah mubayanah.
tinggal dikalikan 2 kali 3 6. 6 bagi 2 1, 6 bagi 3. Oh, jangan, bukan tuh. Sisa berarti di sini 5 ya. Di sini kan nggak ketemu. Kan ini sisanya berapa? Ketika 5. Nah, ini sini 5. Sahamnya Jaddun ini nggak ketemu kalau 5 ini. Berapa? 5 bagi 3 kan nanti 1, kan? Pasti 1 kok. Pasti 1, ini. 1, sekian. Nah, ulama Farawi itu tidak mau kalau sahamnya itu 55. Caranya gimana? Caranya atau langsung saja. Jadi 5. Pakai sulusul baki, gak usah diingkisar ya biar nggak lama. Uangnya 12 juta. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2 juta. Nah, 12 bagi 6 2. 2 kali 5 10. 10 dibagi 3 berapa? 3.300.000 lah ya. Berarti Jadun ketika pakai sulus baki itu dapat 3.300.000. Sekarang pakai sudus. Bintun Jadun akhwani. Ini setengah, ini 1/6, ini asobah. Sama-sama 6, 12. 12 bagi 6 2. Minta dulu 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 1 sama dengan 1. Sisanya 2. Berarti 12 bagi 6 sama dengan 2 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Dapat 6 juta. Ini 6 juta ya, 6 juta. 12 bagi 6 2. 2 kali 1 2 juta. Sisanya berapa? 6 tambah 2 ini 8, berarti sisanya 4 juta di sini. Lebih banyak mana antara 3 teori ini? 2 juta, 3.300.000, 2 juta. Berarti masih menang sulusul baki. Jadi dari tadi itu banyak yang di yang lebih mengunggulkan sulusul baki karena kakek itu dalam kasus-kasus yang saya tulis tadi itu lebih diunggulkan apabila dia menjadi sulusul baki ya, menjadi sulusul baki. Mungkin kalau bersama saudara perempuan mukosama itu lebih lebih diuntungkan. Coba kalau kita pakai saudara perempuan.
bintun, jaddun, 3 akhwat. Bintun setengah, ini muqasamah. Asal masalahnya 2. Uangnya 12 juta. 2 kali 2 bagi 2 1, ini 1. 12 bagi 2 6, berarti bintun dapat 6 juta. 12 sini tulis saja 2 ya, 2 akhwat. 12 bagi 2 6 kali 1 6 juta. Jadi karena di sini bersama saudara perempuan, Jahdun ini berstatus sebagai akhun syakiknya. Ini syakikoh misalnya koh. Karena ini saudara laki-laki, maka pangkatnya itu lidzakari hadil saya dapat 2 bagian, bagi 4 berarti. Double kalau 6 dibagi 4, 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 juta, ya kan? Ternyata jaddun itu mendapatkan 2 kali lipat. Berarti dapat berapa? Dapat, kalau per orang dari 4 orang ini per orang dapat 1,5 juta, ternyata jaddun itu dapat 2 kali lipat, maka jaddun itu dapat 3 juta jaddun. Kan ini 4 orang. Jaddun dihitung 2, yaitu dan 2 saudari kandung. Berarti ibaratnya itu ada 4 orang. Jadi 6 juta dibagi 4 itu 1,5 jutaan. Berarti akhwat ini, 2 saudari ini per orang dapat 1,5. Jaddun meskipun 1 karena dihitung 2 berarti dapat 3 juta. Nah, ini kalau pakai muqasamah pakai dapat 3 juta. Tetap sulusul baki nanti ini yang lebih banyak. Coba kalau sudus itu pasti lebih sedikit. Coba kalau sulusul baki, bintun, jaddun, akhwat 2 ya. Anggap jadi protes kalau keliru ukhtani gitu. Ukhtani. Ini dapat setengah. Ini dapat, sebenarnya ukhtani ini kalau bersama bintun ya, tapi karena bersama jaddun ya dapat muqasamah. Jadi jaddun dapat sepertiga sisa di sini ya, yang asobah ya, asobah. Asul masalahnya 6, 12, 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. 6 kali 1 bagi 2 sama dengan maka sisanya berapa? Sepertiga sisa dapat sepertiga sisa dapat 1. Kemudian asobahnya dapat 2. 12 bagi 6 sama dengan 2.
2 kali 3 sama dengan 6, berarti Bintun dapat 6 juta. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2 juta. 12 bagi 6 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini baru lebih banyak kalau menggunakan mukosa. Kalau pakai sulusul baki dia cuma dapat 2 ju. Kalau pakai mukosama kakek dapat 3 juta. Nah, di sini yang lebih diuntungkan, yang dipakai adalah teori mukosama ya. Jadi pokoknya pakai teori yang lebih menguntungkan untuk kakek intinya. Baik itu mukosama, sulus, sudus. Ternyata contoh-contoh yang saya contohkan tadi itu lebih menguntungkan kakek. Lebih menguntungkan kalau pakai sulus. Nah, dalam contoh ini lebih menguntungkan kalau pakai mukosama. Bisa dicoba sendiri nanti di rumah ya. Pakai semua. Jadi kalau kakek itu bersamaan dengan hanya dengan saudara saja, maka kakek itu turuknya cuma 2, mukosama atau sulus. Kalau kakek itu bersama saudara dan dawil furud yang lain, maka turuknya bisa mukosama, bisa sulus, bisa sudus. Begitu. Mungkin sekian dulu ya. Tidak sempat ini bahas Akdariyah karena ternyata mukosama ini selalu di luar prediksi. Mau bahas 2 ternyata cuma 1 yang terbahas, terlalu lama. Bisa lanjut besok Akdariyahnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.